bersama saya Lucia Rizka, NIM 19234081 dari Program Studi Perpustakaan dan Ilmu Informasi Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang. Baiklah, tujuan dari pembuatan video kali ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah Pengelolaan Informasi Hukum dengan dosen pengampu Ibu Malta Nilisa Esos Hemhum. Di mana pada video kali ini saya akan membahas mengenai ruang lingkup dokumen dan informasi hukum, di mana terdapat 18 ruang lingkup dokumen dan informasi hukum, yaitu yang pertama buku hukum, yang kedua buku bidang lain, dan yang ketiga buku rujukan, yang keempat himpunan peraturan, dan yang kelima jurisprudensi, yang keenam laporan penelitian hukum, yang ketujuh hasil seminar hukum, dan yang kedelapan naskah akademis atau rancangan undang-undang. Yang kesembilan yaitu clipping bidang hukum, yang ke-10 berita negara, yang ke-11 lembaran negara, dan yang ke-12 yaitu lembaran daerah, yang ke-13 himpunan berseri atau himpunan keputusan menteri tertentu yang terbit secara rutin. Yang ke-14 majalah hukum, yang ke-15 yaitu majalah lain, yang ke-16 surat kabar, yang ke-17 brosur dan pamflet yang berkaitan dengan bidang hukum, yang ke-18 badan pustaka bukan buku, misalnya compact disc, microfiche atau microfilm, gambar atau foto. Baiklah, yang pertama yaitu buku hukum. Buku hukum merupakan himpunan kertas atau bahan lain yang dijilid menjadi satu yang berisi membahas mengenai hukum-hukum tertentu seperti hukum pidana, hukum perdata, hukum keluarga, dan hukum politik. Contohnya dalam buku ini yang ditulis oleh Simanjuntak cetakan ketiga Januari 2017, di mana buku ini memuat bagaimana hukum perdata di Indonesia, yang menjelaskan bagaimana hukum keluarga, hukum benda, hukum waris, perda barat, hukum waris Islam, dan hukum adat. Yang kedua yaitu hukum bidang lain. Hukum bidang lain yaitu buku yang membahas mengenai hukum bidang tertentu tetapi tetap memiliki dasar hukum. Contohnya di mana dalam buku yang berjudul Hukum dalam Ekonomi yang ditulis oleh Elsie Kartika Sari, SH, dan Advendi Simangsong. Dalam buku ini membahas mengenai hukum dalam ekonomi yang lebih komprehensif, di mana perlu ditinjau kembali pengertian hukum dan pengertian ekonomi agar di masyarakat terdapat keterlibatan dalam koreksi hukum, sehingga berkembang aturan atau lazim disebut norma dan hukum seperti kaidah definisi dan tujuan hukum dan pengertian hukum ekonomi. Yang ketiga yaitu buku rujukan, di mana buku rujukan merupakan sebuah buku yang disusun, diolah sedemikian rupa untuk digunakan sebagai sumber menentukan informasi dan untuk tidak dibaca secara keseluruhan seperti ensiklopedi, kamus, peta, atlas, dan sebagainya. Contohnya di sini yaitu Kamus Hukum Lengkap, di mana buku ini berjudul Kamus Hukum Lengkap yang mencakup istilah hukum dan perundang-undangan terbaru. Buku ini memudahkan masyarakat mencari istilah kata yang berkaitan dengan hukum dan makna dari kata berkaitan dengan studi hukum. Yang keempat yaitu Himpunan Peraturan Perundang-undangan. Himpunan Peraturan Perundang-undangan ini merupakan kumpulan atau rangkaian aturan hukum perundang-undangan tertulis dan bersifat mengikat, sehingga harus ditaati oleh siapapun yang menjadi objek dan peraturan perundang-undangan tersebut. Contohnya, terbitnya buku Himpunan Peraturan Perundang-undangan RI tentang Ketenagakerjaan merupakan sebuah bentuk dukungan bagi masyarakat Indonesia yang sadar akan pentingnya pemenuhan kewajiban dan hak buruh atau pekerja, dan tujuan dari buku ini yaitu menambah pengetahuan dan pemahaman mengenai ketenagakerjaan semakin baik dan berguna bagi bidang ketenagakerjaan, dan buku ini juga memuat peraturan perundang-undangan tentang ketenagakerjaan. Selanjutnya yaitu yang kelima, jurisprudensi. Jurisprudensi adalah keputusan-keputusan dari hakim terdahulu untuk
menghadapi suatu perkara yang tidak diatur di dalam undang-undang dan dijadikan sebagai pedoman bagi para hakim yang lain untuk menyelesaikan suatu perkara yang sama. Contohnya, putusan Mahkamah Agung 4 Juli tahun 2003 dengan nomor register 2671 KPDT 2001 yang memuat mengenai tentang tanah. Keputusan yang diambil bisa dikatakan jurisprudensi harus memenuhi syarat. Yang pertama, adil. Keputusan tersebut sesuatu yang jelas dan tidak ada pengaturannya. Dan yang terjadi berulang kali dengan kasus yang sama sudah dibenarkan oleh Mahkamah Agung dan serta bersifat tetap. Yang keenam yaitu laporan penelitian hukum. Laporan penelitian hukum merupakan dokumen tertulis hasil pelaksanaan penelitian tentang hukum yang dibuat secara jelas dan disusun secara sistematis dengan bahasa yang lugas. Contohnya, hukum perkawinan menurut adat Minangkabau di Kenagarian Kota Baru, Kecamatan Kota Baru, Kabupaten Damastraya, Provinsi Sumatera Barat oleh Widya Laura tahun 2007. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam dokumen ini, diperoleh kesimpulan bahwa upacara perkawinan menurut adat Minangkabau di Kenagarian Kota Baru, Kecamatan Kota Baru ini terdiri dari beberapa provinsi adat yang lazim dituntut dan dipertahankan masyarakat. Perkawinan Minangkabau ini dilakukan berdasarkan pada hukum adat Minangkabau dan bersamaan dengan ketentuan yang ada dalam Islam serta memenuhi segala syarat dan ketentuan perkawinan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Selanjutnya yaitu hasil seminar hukum. Hasil seminar hukum merupakan laporan hasil seminar hukum, dapat berupa kesimpulan atau ringkasan hasil seminar di bidang hukum. Contohnya, laporan hasil seminar hukum nasional ke-7 Jakarta 12-15 Oktober tahun 1999. Pada seminar hukum nasional Republik Indonesia yang ke-7 dengan tema reformasi hukum menuju masyarakat madani diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman di Jakarta. Pelaksanaan seminar dimaksud untuk menampung berbagai pemikiran yang sangat berharga bagi pembangunan hukum nasional dalam memenuhi era baru menuju masyarakat yang lebih demokratis, berkeadilan, lebih menghargai harkat dan martabat manusia, serta yang menempatkan hukum sebagai sesuatu yang utama dalam menyelenggarakan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya yaitu naskah akademis atau rancangan undang-undang. Naskah akademis merupakan naskah hasil penelitian atau pengkajian bidang hukum dan penelitian lain yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam peraturan perundang-undangan. Contohnya, pedoman penyusunan naskah akademik rancangan undang-undang, di mana dijelaskan mengenai pentingnya penyusunan naskah akademis melalui suatu pengkajian yang mendalam dan komprehensif dalam pembentukan undang-undang. Uraian secara umum mengenai permasalahan yang dihadapi saat ini terkait substansi naskah akademis, uraian secara umum urgensi pembentukan atau perubahan undang-undang dan pernyataan perlu solusi secara hukum untuk menyelesaikannya. Naskah akademik dibuat melalui proses penelitian hukum secara cermat dan bentuk uraian yang sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan dalam ilmu hukum. Selanjutnya yaitu yang ke-9, clipping bidang hukum. Clipping bidang hukum merupakan pengumpulan informasi di bidang hukum dengan cara menggunting atau memotong beberapa artikel yang ada di media cetak dan kemudian ditempelkan pada media tempel seperti kertas, karton, maupun HPS. Contohnya clipping yang berjudul Hormati Putusan Hakim Media Cetak Media Indonesia halaman 1 2017 bulan 5 tanggal 8.
Selanjutnya berita negara. Berita negara berupa koran atau media resmi yang diterbitkan oleh suatu negara untuk mengumumkan peraturan perundang-undangan dan pengumuman resmi lainnya. Contohnya berita negara Republik Indonesia, Kemenkumham, perseroan terbatas, permohonan perubahan anggaran dasar, penyampaian perubahan nomor 113 tahun 2016. Berita negara ini berisi mengenai pasal-pasal dalam bidang hukum, terdapat atas perubahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan atas peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor 4 tahun 2014 tentang tata cara pengajuan permohonan pengesahan badan hukum dan persetujuan perubahan anggaran dasar serta penyampaian perubahan anggaran dasar dan perubahan data perseroan terbatas. Yang ke-11 yaitu lembaran negara. Lembaran negara merupakan referensi pemuatan publikasi dari segala bentuk pengumuman. Contohnya lembaran negara ini berjudul Lembaran Negara Republik Indonesia Administrasi, Pemerintahan, Penyelenggaraan, Kewenangan, atau penjelasan dalam tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5601. Nomor dari lembaran negara yaitu 292 tahun 2004. Isi dari lembaran negara ini memuat mengenai Undang-Undang Republik Indonesia dan pasal-pasal mengenai administrasi pemerintahan. Yang ke-12 yaitu lembaran daerah, yang merupakan penerbitan resmi pemerintahan daerah yang digunakan untuk mengundangkan peraturan daerah dan keputusan gubernur. Contohnya lembaran daerah Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, di mana lembaran resmi pemerintahan Kabupaten Gunung Kidul. Lembaran daerah ini berjudul mengenai Kabupaten Gunung Kidul dengan nomor 2 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas peraturan daerah Kabupaten Gunung Kidul nomor 15 tahun 2012 tentang retribusi pengendalian Menara Telekomunikasi nomor 2 tahun 2019. Lembaran daerah ini berisi pembentukan peraturan dan keputusan kepala daerah. Selanjutnya yaitu yang ke-13, himpunan berseri atau himpunan keputusan menteri tertentu yang terbit secara rutin. Di mana himpunan berseri merupakan sekumpulan keputusan menteri dalam bidang tertentu yang dikemas ke dalam satu buku yang terbit secara rutin dengan nomor yang berurutan. Contohnya Himpunan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tahun 2012. Dokumen himpunan berseri ini berisi tentang peraturan Menteri Pariwisata dan Perhotelan. Yang maksud diterbitkan buku ini selain untuk memberikan informasi dan pengetahuan peraturan perundang-undangan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif bagi para pemangku kepentingan, juga sebagai pedoman dalam penyelenggaraan kegiatan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif. Selanjutnya yaitu majalah hukum. Majalah hukum merupakan kumpulan dari artikel, cerita pendek, gambar, atau ilustrasi mengenai bidang hukum yang terbit secara berkala. Contohnya Majalah Hukum Nasional volume 50 nomor 2 tahun 2020. Majalah ini berjudul Majalah Hukum Nasional volume 50 nomor 2 tahun 2020, di mana majalah ini berbentuk buku yang berisi artikel ilmiah yang terbit pada periode tertentu. Yang ke-15 yaitu majalah lain. Majalah lain yaitu kumpulan dari artikel, cerita pendek, gambar, atau ilustrasi mengenai bidang tertentu yang terbit secara berkala namun tetap memiliki dasar hukum. Contohnya majalah Peradilan Agama
edisi 15 tahun 2019, di mana pada majalah Peradilan Agama ini menguraikan problematika eksekusi, seluk-beluk pelaksanaan eksekusi, problematika eksekusi di Peradilan Agama, dan meretas problematika eksekusi di Peradilan Agama. Selanjutnya yaitu yang ke-16, yaitu surat kabar. Surat kabar merupakan lembaran tercetak yang memuat berita atau berita yang terjadi di masyarakat dengan ciri terbitnya yaitu periodik dan terus-menerus bersifat umum dan aktual, di mana surat kabar memuat iklan, cerita pendek, animasi, informasi, artikel, dan bisa informasi hukum dan informasi terkini tentang kondisi yang terjadi dalam masyarakat. Selanjutnya yaitu 17 brosur dan pamflet yang berkaitan dengan bidang hukum. Brosur merupakan lembaran yang berisi informasi mengenai suatu masalah yang tersusun secara sistematis. Sedangkan pamflet yaitu lembaran yang berisi informasi yang di dalamnya terdiri dari gambar dan tulisan yang berbentuk selembaran, biasanya berisi iklan, promosi, atau informasi mengenai bidang hukum yang disebarkan untuk masyarakat dan untuk mendapatkan informasi. Contohnya brosur yaitu seperti brosur seminar nasional, dan untuk pamflet yaitu layanan hukum di Posbakum Pengadilan Negeri Pacitan kelas 2. Selanjutnya yang ke-18 yaitu bahan pustaka, bukan buku, misalnya seperti compact disc, microfiche atau microfilm, atau gambar atau foto. Compact disc yang biasanya lebih dikenal dengan sebutan CD adalah piring yang berbentuk bundar yang terbuat dari logam maupun juga plastik. Selanjutnya mikrofilm yaitu teknik pengurangan sebuah gambar menjadi lebih kecil, di mana gambar tersebut tidak dapat dibaca tanpa alat bantu. Salah satu keunggulan utama dari teknik mikrofilm adalah banyak informasi yang dapat disimpan dalam ruang kecil dan memuat informasi hukum di dalamnya. Selanjutnya yaitu foto. Foto yaitu gambar diam baik berwarna maupun hitam putih yang dihasilkan oleh kamera yang merekam suatu objek atau kejadian atau keadaan pada suatu waktu tertentu. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.